Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Etika Geomatika, yang dimana di sini kami mengangkat judul yaitu integrasi BIM, IoT, dan UAV untuk Smart City di Bandar Lampung, tepatnya pada persimpangan Tugu Adipura. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Zaharatu Fauzia dengan NIM 123230050. Oke, di sini kami melatar belakangi dari presentasi ini, yaitu di mana Smart City membutuhkan data geospasial yang akurat dan real time melalui integrasi BIM, IoT, dan UAV. Teknologi ini memungkinkan manajemen lalu lintas dinamis dan respon bencana yang lebih cepat. Namun, muncul dilema etis seperti privasi warga, keamanan data, dan risiko pengawasan yang berlebihan. Bandar Lampung mengalami kemacetan kronis dan di persimpangan Tugu Adipura akibat pertumbuhan perkotaan yang pesat. Oleh karena itu, penerapan Smart City menjadi keseharusan strategis dengan catatan sinergi teknologi harus dikelola secara hati-hati agar tidak melanggar hak publik. Selanjutnya di sini kami mengangkat rumusan masalah yang mana yang pertama itu dilema etika profesi geomatika dalam integrasi BIM, IoT, dan UAV. Yang kedua ada bagaimana risiko privasi dan keamanan data geospasial dievaluasi. Selanjutnya yang ketiga ada dampak sosial dan lingkungan dari implementasi Smart City. Lanjut pada tujuan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dilema etika profesi geomatika dalam integrasi BIM, IoT, dan UAV untuk Smart City di Bandar Lampung. Selanjutnya ada merumuskan metode evaluasi risiko privasi dan keamanan data geospasial secara sistematis. Selanjutnya ada menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari implementasi teknologi tersebut terhadap masyarakat dan tata ruang Kota Bandar Lampung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keva Satanael dengan NIM akhir 117. Jadi di sini saya akan menjelaskan integrasi BIM IoT di Tugu Adipura. Jadi pengertian integrasi teknologi dalam konteks bisnis, integrasi BIM dan IoT di kawasan Tugu Adipura diterapkan untuk menciptakan respons otomatis gedung pemerintah terhadap kondisi lalu lintas. Sistem menggunakan sensor ATCS berbasis CCTV dan edge computing untuk memantau jumlah kendaraan, kecepatan, serta panjang antrian secara real time. Data tersebut dikirim melalui jaringan 4G atau 5G ke platform Urban Digital Twin milik Dinas Perhubungan untuk dianalisis dan diintegrasikan dengan model BIM gedung di sekitar kawasan terdampak. Next. Jadi ketika tingkat kemacetan dan polusi meningkat, platform Digital Twin secara otomatis mengatur sistem HVAC gedung dengan menutup ventilasi udara luar dan mengaktifkan mode resirkulasi internal menggunakan filter HEPA. Guna menjaga kualitas udara dalam ruangan, seluruh data disimpan dalam basis data time series untuk analisis pola kemacetan. Sementara dashboard terpadu menampilkan kondisi lalu lintas, status gedung terdampak, dan rekomendasi penanganan secara real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk semuanya, saya Sriani Febrianti dengan NIM 123230052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran UAV. Yang pertama, UAV dipakai untuk memantau seberapa padat kendaraan, khususnya di jam-jam ramai supaya kita tahu titik macet dan pola pergerakan lalu lintasnya. Kemudian yang kedua yaitu UAV dilengkapi alat ukur, jadi bisa mendeteksi dan mengukur kadar polusi udara di udara secara langsung dan datanya akurat serta cakupannya luas. Lalu menghasilkan orthomosaic dan DSM, kemudian mengevaluasi rekayasa lalu lintas, lalu memonitoring genangan air, kerusakan jalan, arus logistik pelabuhan panjang, serta mendukung analisis wilayah Kemiling dan Panjang. Selanjutnya yaitu konsep Urban Digital Twin. Yang pertama yaitu menggabungkan semua data dari pemodelan bangunan, alat sensor, dan hasil pemantauan UAV jadi satu sistem. Kemudian membantu replika 3D dinamis Tugu Adipura
yang bergerak dan berubah persis sama dengan kondisi aslinya di lapangan. Kemudian ada machine learning untuk memprediksi kemacetan dan cuaca. Yang terakhir yaitu sistem terhubung langsung dengan alat pengatur lampu lalu lintas sehingga pengaturannya bisa disesuaikan secara otomatis dan tepat. Kemudian ada dilema etika profesi geomatika. Yang pertama yaitu manfaat publik vs hak pribadi, yang dimana kita harus menyeimbangkan manfaat data geospasial untuk kepentingan umum dengan menjaga hak privasi dan data pribadi warga agar tidak disalahgunakan. Kemudian ada informed consent masyarakat, yang dimana sebelumnya mengambil atau menggunakan data wilayah masyarakat yang harus ada persetujuan dan pemahaman yang jelas dari warga agar mereka tahu tujuannya, cara pakai, dan manfaatnya. Kemudian ada transparansi algoritma, yaitu cara kerja sistem yang diperlihatkan perhitungannya dan pengolahan data yang harus terbuka dan jelas supaya bisa dipercaya, diperiksa, dan tidak ada yang disembunyikan. Selanjutnya yaitu adanya potensi over surveillance, di mana adanya risiko pemantauan yang berlebihan seperti teknologi geomatika yang bisa mengawasi terlalu luas dan detail sampai melanggar batas kewajaran dan kebebasan warga. Evaluasi risiko profesi dan keamanan data geospasial. Pada kerangka PII spasial ada identifikasi data pribadi seperti plat nomor, pola perjalanan, citra wajah drone, dan lokasi properti pada BIM. Kemudian ada pemetaan aliran data dari sensor atau drone ke NCTT, Urban Digital Twin, dan Dinas Perhubungan lalu ke aplikasi publik. Kemudian ada analisis risiko seperti pelacakan individu, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi spasial. Kemudian ada mitigasi risiko dan dokumentasi atau review seperti laporan PII spasial yang dipublikasi setiap 6 bulan melalui website dan papan informasi digital. Kemudian ada risiko spesifik seperti rekombinasi data untuk mengidentifikasi individu, reply attack pada sistem otomatis, dan side channel spasial yang membocorkan informasi sensitif secara tidak langsung. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Larki Izatrianisya Gunawan dengan NIM akhir 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan dampak lingkungannya. Implementasi Smart City berbasis BIM, IoT, dan UAV di Kota Bandar Lampung memberikan berbagai dampak sosial bagi masyarakat. Di sisi positif, masyarakat pengguna jalan mendapatkan informasi waktu tunggu dan jalur alternatif melalui aplikasi sehingga dapat mengurangi stres akibat kemacetan. Pegawai gedung pemerintah juga memperoleh manfaat berupa kualitas udara dalam ruangan yang lebih terjaga saat terjadi kemacetan parah, sehingga risiko gangguan pernafasan dapat menurun. Selain itu, warga di udara yang lebih terpantau. Sementara masyarakat di wilayah Kemiling dan Panjang memperoleh manfaat dari pemetaan tata ruang yang lebih baik untuk mendukung perencanaan jalan dan pengembangan wilayah. Di sisi negatifnya, yaitu tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi yang sama, sehingga muncul kesenjangan digital terutama bagi lansia atau warga yang tidak memiliki smartphone. Kemudian sistem pemantauan yang terintegrasi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya privasi karena pola aktivitas masyarakat dapat diketahui melalui data sensor dan sistem ventilasi gedung. Penggunaan drone secara rutin dapat memicu kecemasan warga akibat rasa diawasi terus-menerus, serta potensi konflik apabila drone jatuh atau merekam area pribadi. Selain itu, pemetaan wilayah yang semakin detail juga berpotensi menyebabkan gentrifikasi digital, yaitu kenaikan harga tanah di daerah yang berkembang sehingga dapat menggeser masyarakat asli di wilayah tersebut. Next. Kemudian ada dampak lingkungan. Di sisi positif dari dampak lingkungan sendiri, yaitu sistem manajemen lalu lintas yang lebih dinamis, mampu mengurangi antrean kendaraan sehingga emisi polusi udara seperti CO dan PM2,5 dapat menurun. Berkurangnya titik kemacetan juga menurunkan tingkat kebisingan, terutama suara klakson di kawasan Tugu Adipura. Selain itu, pemanfaatan data real time
membantu perencanaan tata ruang menjadi lebih terarah sehingga dapat mencegah pembangunan liar di sempadan jalan maupun sungai. Sistem otomatis pada gedung pemerintah juga meningkatkan efisiensi energi karena HVAC hanya menggunakan mode resirkulasi udara saat diperlukan, sehingga konsumsi listrik dapat lebih hemat. Tetapi di sisi negatifnya, efisiensi jalan yang meningkat dapat memicu induced demand, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan karena masyarakat merasa lalu lintas lebih lancar, sehingga polusi udara berpotensi meningkat kembali dalam jangka panjang. Penggunaan drone secara rutin juga menambah kebisingan di kawasan permukiman. Selain itu, ketersediaan data spasial yang detail dapat mempercepat alih fungsi lahan dan mengurangi ruang terbuka hijau akibat meningkatnya minat investasi. Dari sisi teknologi, operasional pusat, data urban digital twin, dan jaringan drone membutuhkan energi yang cukup besar sehingga berpotensi menambah jejak karbon apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan energi keberlanjutan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yongki Alexander dengan NIM akhir 14. Di sini kesimpulan dari materi kami yaitu implementasi Smart City berbasis integrasi BIM, IoT, dan UAV maupun Urban Digital Twin di Kota Bandar Lampung mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas, pemantauan lingkungan, dan pengambilan keputusan berbasis data real-time. Nah, khususnya di kawasan Tugu Adipura. Namun, penerapan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai dilema etika seperti pelanggaran privasi, kurangnya transparansi algoritma, serta potensi over-surveillance terhadap masyarakat. Nah, selain memberikan dampak positif berupa pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas lingkungan, sistem ini juga beresiko menimbulkan kesenjangan digital, kecemasan sosial, dan peningkatan konsumsi energi. Nah, oleh karena itu, implementasi Smart City harus disertai pengelolaan data geospasial yang aman, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak publik. Nah, untuk rekomendasinya, pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan kebijakan perlindungan data geospasial melalui evaluasi risiko seperti PEI spasial sebelum implementasi proyek Smart City dilakukan. Nah, selain itu, diperlukan pembentukan Dewan Etika Geospasial untuk mengawasi penggunaan data dan algoritma secara transparan. Pengembangan teknologi dan profesional geomatika juga perlu menerapkan prinsip privacy by design, seperti anonimisasi data sejak proses akuisisi dan pembatasan penyimpanan data mentah. Nah, di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai privasi digital dan dilibatkan dalam pengawasan implementasi Smart City. Nah, agar pemanfaatan teknologi tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi hak kenyamanan publik. Demikian, saya kembali ke moderator. Baik, di sini sekian dari presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.